untuk melaksanakan salah satu perintahnya yang sangat amat agung, yaitu menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kerjakan dengan cara berjamaah karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Sholat berjamaah itu lebih baik, lebih utama dibandingkan sholat sendiri dengan ganjaran 27 derajat. Bahkan orang yang menjaga sholat berjamaah, berwudu di rumahnya, seakan-akan ia mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutahhiran ila sholatin maktubatin." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, telah mengambil air wudu menuju sholat 5 waktu secara berjamaah, kana lahu ka'ajril hajil muhrimi, maka ia seperti menunaikan ibadah haji yang hajinya itu diterima. Kalau hari ini kita tidak bisa melaksanakan haji, kemampuan terbatas, hari ini kita belum mampu untuk melaksanakan haji, fisik juga sudah tidak mendukung, tetapi pada hakikatnya setiap waktu kita bisa mendapatkan pahala seperti haji dan umrah dengan mengamalkan amalan-amalan tertentu yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Betapa rahman rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memberikan kesempatan kepada hambanya, mulai dari kesempatan yang terkecil yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu melaksanakannya secara terbatas, dan sampai kepada kesempatan yang seluas-luasnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa hambanya bisa melakukannya tanpa ada batasan. Dan umat Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah dengan adanya sholat-sholat sunnah. Oleh karenanya, dengan sholat sunnah itu kita bisa menarik kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat sunnah itu kita bisa membangun istana di surga. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas terkait membangun rumah ataupun istana di surga dengan sholat-sholat sunnah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu sehari semalam, dan itu adalah kesepakatan. Dijelaskan bahwa sholat 5 waktu itu Allah Ta'ala berikan kepada nabi-nabi terdahulu, kekasih-kekasih yang sangat dicintainya. Dalam satu kitab Hawashi Syarwani wa Ibnul Qasim Al-Abadi dijelaskan, Allah berikan sholat subuh perintahnya kepada Nabi Adam. Sholat zuhur Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Daud. Sholat asar Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada Nabi Sulaiman. Sholat maghrib diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Yakub, dan sholat isya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Yunus. Sholat-sholat ibadah-ibadah yang mulia tersebut diberikan kepada nabi-nabi tertentu. Tetapi kita selaku umat Rasulullah SAW diberikan amal yang mulia tersebut langsung 5 waktu sehari semalam setelah adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan umat Rasulullah dengan adanya banyak sekali kesempatan dari kita untuk melaksanakan sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Kenapa kita harus melakukannya? Secara bahasa, sholat sunnah itu adalah az-ziyadah atau artinya tambahan. Secara istilah ulama menjelaskan
sholat sunnah itu adalah az-ziyadatu ala ma wajaba bihaqqil Islam, tambahan yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam agama Islam. Kita bisa mengambil tambahan-tambahan pahala, meninggikan derajat kita di surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah sunnah dan khususnya sholat-sholat sunnah. Kenapa kita harus memperbanyak sholat sunnah? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW menjelaskan, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan dari diri seorang hamba dari amal ibadahnya pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholat hamba tersebut sempurna, maka Allah akan catat baginya pahala yang sempurna. Tetapi apabila ada kekurangan pada sholat hamba tersebut, Allah Ta'ala akan berkata kepada para malaikatnya, unzuru hal li'abdi min tatawu'in. Wahai para malaikatku, lihatlah kepada perbendaharaan tabungan sholat sunnah hambaku. Fa in kana lahu tatawu'un qala atimmu li'abdi faridatahu min tatawu'ihi. Jika hamba tersebut mempunyai tabungan sholat sunnah, maka Allah akan perintahkan malaikat, wahai malaikat, sempurnakanlah ibadah wajib hambaku, sempurnakanlah sholat wajib hambaku dengan sholat-sholat sunnah yang ia miliki. Status sholat sunnah itu adalah menyempurnakan sholat wajib. Status ibadah yang dianjurkan adalah menyempurnakan ibadah yang diwajibkan. Kalau kita puasa Ramadan difardukan 1 tahun sekali, selain itu Allah Ta'ala memberikan kita ibadah puasa sunnah, baik setiap tahun yang dilakukan, seperti puasa Arafah pada beberapa hari yang lalu yang menghapuskan 1 tahun dosa di masa lalu dan dosa yang akan datang. Kemudian diberikan puasa sunnah yang bisa kita lakukan setiap bulan, bahkan setiap minggu. Kalaulah zakat fitrah terkena kewajibannya setahun sekali, kita setiap saat diperbolehkan untuk memperbanyak sedekah. Jadi fungsi ibadah sunnah itu adalah untuk takmil, menyempurnakan kekurangan, cacat yang ada pada ibadah wajib, bukan mengganti. Karena ibadah wajib yang ditinggalkan tidak bisa diganti dengan ibadah sunnah. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, dan di akhirat nanti akan berlaku demikian. Semua ibadah wajib yang tidak sempurna termasuk sholat akan disempurnakan dengan ibadah sunnah, akan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Jangankan kita melihat jauh kepada aspek syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, terkait kehusyuan di dalam sholat aja, hari ini sudah jarang sekali orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Tidak ada yang sholatnya khusyuk dari awal sampai akhir. Mentok-mentok rakaat pertama, rakaat kedua udah kepikiran, ini habis pengajian subuh Masjid Al-Ikhlas menunya apa? Nasi uduk, lontong sayur atau apa? Rakaat kedua sudah kepikiran, tadi kayaknya motor tuh dari Gembok apa belum? Dari segi keikhlasan saja kita pun jauh dari keikhlasan. Ada yang sholat memang karena terpaksa melaksanakan kewajiban, ada yang sholat hanya menggugurkan kewajiban, apalagi terkait syarat rukun sholat kita yang masih banyak belum sempurna. Oleh karena yang menyempurnakan perkara-perkara yang wajib itu dengan hal-hal yang sunnah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Jadi kalau kita pernah membaca terjemahan kitab-kitab hadis,
Kemudian di sana disebutkan hadis qudsi. Di dalam ilmu hadis, hadis qudsi itu adalah hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lafaznya dari Nabi Muhammad, tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila Nabi SAW mengucapkannya, Nabi menyandarkannya kepada Allah. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Kata Allah, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal yang lebih aku cintai selain yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi kalau kita ingin sangat cepat dicintai oleh Allah, maka perbanyaklah ibadah sunnah, dan khususnya di sini kita membahas terkait sholat sunnah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para fuqaha membagi sholat sunnah itu ke atas 3 bagian. Jadi betapa banyaknya sholat sunnah, mungkin sebagian belum kita mengetahuinya, mungkin masih banyak yang belum kita amalkan. Para ulama menjelaskan ada 3 bagian sholat sunnah. Yang pertama adalah nafilatun muaqqatah, sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu. Tidak bisa kita mengerjakan sholat sunnah tersebut kecuali pada waktu yang telah ditetapkan. Contoh, sholat tarawih. Sholat tarawih hanya bisa kita kerjakan pada bulan suci Ramadan. Walaupun di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada yang sangat rindu dengan Ramadan dan tidak mau berpisah dengan Ramadan, sampai bulan Syawal, Zulqa'dah, bahkan Zulhijjah dia melaksanakan tarawih, maka tarawihnya tidak sah, karena sholat tarawih termasuk sholat sunnah yang waktunya telah ditetapkan. Mudah-mudahan nggak ada yang sampai Zulhijjah ini masih tarawih di rumah. Kangen sama Ramadan boleh, tapi harus dengan ilmu. Yang kedua contohnya sholat sunnah witir. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan witir sehingga beliau wafat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus shiyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, wa afdhalus shalah ba'dal faridah sholatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholat dilakukan di malam hari, dan diantaranya sholat sunnah witir. Tidak bisa kita mengerjakan witir pagi ataupun siang hari, waktunya telah ditetapkan. Ini bagian yang pertama, sholat sunnah yang mempunyai waktu yang dikhususkan, waktunya telah ditetapkan. Bagian yang kedua, nafilatun dzatu sababin, sholat sunnah yang mempunyai sebab. Jadi apabila kita ingin melaksanakannya, ada sebabnya. Sholat sunnah yang mempunyai sebab terdapat 3 sebabnya. Kenapa kita melaksanakannya? Sebab yang pertama, sebab yang didahulukan. Di antara contoh sholat sunnah yang sebabnya didahulukan itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Nabi menjelaskan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sehingga melaksanakan sholat 2 rakaat. Kira-kira kita sholat tahiyat masjid itu sebelum masuk masjid atau setelah masuk masjid? Maka kita kerjakan setelah masuk masjid.
Apa sebabnya? Masuk ke dalam masjid. Dengan sebab masuk ke dalam masjid, dianjurkan bagi kita mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah. Jadi sebabnya mendahului daripada perintahnya. Yang kedua, sholat sunnah yang sebabnya itu bersamaan. Tidak bisa kita kerjakan sholat ini kecuali ketika sebabnya sedang terjadi. Ulama memberikan contoh sholat sunnah gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi kalau di berita diumumkan gerhana terjadi mulai pukul 16 sampai pukul 20. Nah, kita udah tahu gerhana itu akan terjadi jam 4 sore sampai jam 8 malam. Tetapi apabila kita mau melaksanakannya sebelum gerhana itu terjadi, maka sholat sunnah gerhana itu tidak akan sah. Contoh, ada yang mengerjakan sholat sunnah gerhana jam 2 siang padahal terjadinya jam 4 sore. Maka tidak bisa kita kerjakan karena sebabnya belum terjadi. Dan ada yang mengerjakan sholat gerhana jam 9-10 malam, itu pun tidak bisa karena sebabnya sudah berakhir. Jadi ketika sebabnya, prosesnya sedang terjadi, kita kerjakan, waktunya terbatas. Dan jenis yang ketiga, sholat sunnah yang mempunyai sebab diakhirkan. Contohnya sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah minta duit, minta hujan, Pak. Jangan-jangan karena COVID ini memang usaha lagi susah benar, seret luar biasa, berubah niatnya. Sholli sunnatal istisqa, dalam hati sengaja saya sholat minta duit. Jangan, tapi tetap sholatnya minta hujan. Hujan duit jangan juga, hujan air. Repot Pak kalau hujan duit, hisabnya berat. Semakin banyak harta, semakin lama nanti diinterview oleh Allah di akhirat. Jadi sholat sunnah istisqa, kita kerjakan sholat itu setelah datang hujan atau sebelum hujan. Kita kerjakan sebelum hujan. Ada satu tempat kemarau, satu tempat 1 tahun lebih hujan tidak turun, maka kita berkumpul bersama-sama, diperintahkan oleh seorang hakim ataupun imam untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa. Setelahnya insya Allah ada kemungkinan hujan akan turun. Nah, ini bagian yang kedua, sholat sunnah yang mempunyai sebab, baik sebabnya didahulukan ataupun bersamaan ataupun diakhirkan. Yang ketiga, bagian sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini allati la takhtassu bisababin wala waqtin, tidak ada sebabnya kenapa kita mengerjakan. Tidak ada waktu khusus untuk mengerjakannya, apakah pagi hari atau malam hari atau siang hari. Asalkan kita tidak mengerjakan sholat sunnah mutlak pada waktu yang dilarang, setelah asar sampai maghrib, setelah subuh sampai waktu isyraq, maka diperbolehkan bagi kita pada waktu kapanpun melaksanakan sholat sunnah mutlak. Para jamaah rahimakumullah, di antara sholat sunnah yang begitu banyaknya, masih banyak kita yang tidak mengetahui, seperti halnya sholat sunnah safar. Ketika mau pergi, mau mudik, mau bersafar, perjalanan yang cukup jauh, sebelumnya disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Ada sebagian kita yang tidak mengetahui sholat sunnah taubat, dianjurkan kita mengerjakannya. Para ulama menjelaskan kalau bisa setiap hari kita laksanakan sebelum tidur, silahkan. Karena kita tidak tahu apakah setelah tidur itu masih sempat bangun ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan ajal kita. Ada sholat sunnah tawaf, yaitu ketika hendak melaksanakan tawaf haji ataupun umrah, melaksanakan 2 rakaat terlebih dahulu. Ada sholat sunnah qudum yang kita kerjakan setelah pulang dari berpergian. Jadi kalau pulang dari pergian, jangan langsung ke rumah,
kalau pulang dari mudik jangan langsung ke rumah, mampir ke masjid dekat rumah, sholat sunnah 2 rakaat dulu, namanya sholat sunnah udum. Ada sholat sunnah yang dilakukan 2 rakaat sebelum hubungan suami istri, itu pun banyak yang ketinggalan. Langsung aja, nggak pakai pemanasan. Kata istrinya, ayo mas sholat sunnah dulu. Udahlah deh, waktunya mepet, nanti anak-anak bangun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara sholat sunnah ini terbagi menjadi 2 hukumnya. Yang pertama adalah sunnah muakkadah, yang sunnahnya itu ditekankan. Sholat sunnah yang ditekankan itu adalah ma wazaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah selalu mengerjakannya, tidak ditinggalkan. Contoh witir, Rasulullah itu witir sampai beliau wafat. Padahal surganya sudah jelas, derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Jangankan ibadah wajib, ibadah sunnah pun tidak beliau tinggalkan. Surga kita belum jelas lagi bang, keadaan meninggal dunia belum tahu, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sedangkan kita terakhir witir Ramadan kemarin, nongkrong di kafe kopi 2-3 jam tahan, pulang ke rumah witir 3 rakaat, lebih berat dibandingkan ngangkat mobil. Susah benar mau witir itu, padahal Nabi selalu menutup akhir malamnya dengan sholat witir. Dan di antara sholat sunnah yang hukumnya sangat ditekankan adalah sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah yang menyandingi sholat wajib? Baik sebelum sholat wajib disebut dengan qabliyah, ataupun setelahnya disebut dengan ba'diyah. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku telah menghafal dari Nabi Muhammad 10 rakaat sholat sunnah rawatib. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh yang tadi baru saja kita kerjakan. Nah, itu senantiasa dijaga oleh Nabi dan para sahabatnya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bermusafir. Kalau dalam keadaan berpergian, Nabi tidak kerjakan sholat sunnah rawatib, kecuali yang beliau kerjakan sholat qobliyah subuh dan sholat sunnah witir. Jadi kita jadi orang soleh boleh, tapi jangan terlalu soleh. Menjadi musafir masih kerjakan sholat qobliyah ba'diyah. Sholat wajib yang 4 rakaat saja diringkas jadi 2 rakaat, kok ditambah lagi sholat qobliyah ba'diyah. Keringanan bagi musafir, keutamaan bagi musafir tidak melaksanakan sholat sunnah, kecuali apa? Qobliyah subuh dan sholat sunnah witir Nabi SAW tetap kerjakan. Dan di sebagian riwayat Nabi mengerjakan sholat duha. Tetapi ada yang menarik, riwayat yang berbeda. Kalau Ibnu Umar menjelaskan 10 rakaat sholat sunnah rawatib, sedangkan istri Nabi yang bernama Ummu Habibah, ia menjelaskan ada 12 rakaat. Dalam hadis riwayat Muslim, 12 rakaat sholat sunnah sehari semalam bisa kita kerjakan karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuk kita istana di surga. Ibu-ibu mau istana di surga, bapak-bapak ingin istana di surga, maka jagalah 12 rakaat sholat sunnah rawatib sehari semalam. Allah akan bangunkan bagi kita rumah di surga. Rumah di dunia akan kita tinggalkan, akan menjadi harta waris, diperebutkan oleh sanak saudara. Tetapi kita membutuhkan tempat yang abadi, yaitu akhirat. Dan di akhirat itu kita bisa membangun rumah di surga, bukan dengan materi, bukan dengan benda-benda dunia yang kita miliki, tetapi dengan material sholat sunnah rawatib. Menjaga 12 rakaat.
Apa perbedaannya dengan yang pertama? Perbedaannya terletak pada ba'diyah zuhur. Kalau riwayat Ibnu Umar ba'diyah zuhur 2 rakaat, sedangkan riwayat Ummu Habibah ada 4 rakaat. Apakah sama qobliyah dan ba'diyah zuhur dengan qobliyah dan ba'diyah Jumat? Jawabannya sama. Banyak sekali hadis-hadis sahih yang menjelaskan adanya qobliyah Jumat. Jadi ketika kita tidak melaksanakan qobliyah ba'diyah ini tidak masalah sebetulnya, karena hukumnya adalah sunnah. Yang mau mengerjakan sangat baik, yang tidak mengerjakan pun kembali kepada hukum asalnya sunnah. Tetapi ketika qobliyah dan ba'diyah ini ditiadakan, itu yang menjadi masalah. Ada sebagian masjid yang qobliyah Jumat ditiadakan, ada sebagian masjid qobliyah maghrib ditiadakan, sebagian masjid tidak melakukan qobliyah isya. Kalaupun kita tidak mengerjakan, berikan kesempatan untuk para jamaah mengerjakannya. Jangan waktunya dihilangkan sama sekali. Satu riwayat hadis dari seorang sahabat Nabi yang bernama Sulaik al-Ghatafani. Ia datang ke masjid pada saat Nabi SAW sedang berkhutbah. Lantas sahabat Sulaik ini langsung duduk. Kemudian Nabi ketika khutbah bertanya, "Ya Sulaik, as-shallaita rak'ataini qabla an taji'a?" Wahai Sulaik, sudahkah kamu melaksanakan sholat qobliyah, sholat sunnah 2 rakaat sebelum datang ke masjid? Apa jawab Sulaik? Saya belum melaksanakan sholat sunnah ya Rasulullah. Maka Nabi katakan saat khutbahnya, "Idzan sholli rak'ataini khafifataini." Kalau begitu bangun sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, sholat sunnah yang ringan saja. Maksudnya jangan panjang-panjang bacaannya. Pada hadis itu banyak sekali ulama yang memberikan komentar bahwa yang diperintahkan Nabi adalah qobliyah Jumat, bukan yang diperintahkan Nabi tahiyatul masjid. Karena apa? Sebab konteks Nabi menyampaikan adalah, sudahkah kamu melaksanakan sholat sunnah sebelum datang ke masjid? Sedangkan kalau kita beranggapan tahiyat masjid, maka tahiyat masjid tidak bisa dikerjakan kecuali setelah masuk masjid. Sedangkan Nabi katakan, sudahkah kamu melaksanakan 2 rakaat sebelum datang ke masjid? Maka di dalam mazhab Syafi'i dikukuhkan bahwa sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu yang afdal, yang utama kita kerjakan di rumah. Nabi mengerjakan beberapa sholat sunnah di rumahnya. Rasulullah kerjakan sholat ba'diyah ataupun qobliyah di rumah beliau. Beliau kerjakan sholat qobliyah di rumahnya. Terkadang Nabi mengerjakan di masjid, tetapi lebih banyak mengerjakan di rumah. Kalaulah di rumah itu termasuk bisa memotivasi dan mengajarkan anak-anak atas pendidikan tata cara sholat. Anak yang kecil itu melihat orang tuanya melaksanakan sholat sunnah dari ruku dan sujudnya, dan kita melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah di rumah, tidak tertinggal ataupun masbuk, maka lebih baik di rumah. Tapi sekiranya ditakutkan masbuk, ditakutkan tidak mendapatkan takbir pertama bersama imam, baru kita laksanakan qobliyah dan ba'diyah di masjid. Jadi tata cara pelaksanaan yang utama sebetulnya dalam mazhab Syafi'i, qobliyah dan ba'diyah itu dikerjakan di rumah. Nah jamaah sekalian rahimahullah, jadi qobliyah Jumat itu ada sebagaimana adanya qobliyah zuhur, dan begitu juga ba'diyah Jumat itu ada dan dikerjakan 4 rakaat. 2 rakaat boleh, 4 rakaat lebih utama. Nah selain daripada sholat sunnah rawatib 12 rakaat itu adalah ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan Nabi, tetapi terkadang Nabi tidak mengerjakannya. Seperti Rasulullah mengerjakan sholat duha, tapi terkadang beliau juga tidak kerjakan.
Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya apakah Rasulullah SAW mengerjakan sholat duha. Kata Aisyah, tidak, kecuali setelah beliau pulang dari bepergian. Tetapi jangan kita fahami hadis Nabi secara tekstual, karena tidak semua hadis Nabi bisa difahami secara tekstual, dan bisa jadi kita jadi salah paham. Kalaulah Nabi SAW mengerjakan sesekali duha kemudian beliau tinggalkan, itu adalah kekhususan bagi Nabi. Dan untuk membedakan hukum mana sunnah yang dijaga Nabi, mana yang Nabi terkadang tinggalkan. Tetapi bagi kita yang sudah biasa menjaga duha setiap hari, jangan ditinggalkan lantaran membaca hadis secara terjemah. Kan Rasulullah kadang-kadang tinggalkan duha, berarti saya nggak perlu istiqomah duha, bukan begitu. Kalau kita sudah istiqomah duha itu lebih baik, karena kita sangat membutuhkan sholat sunnah. Sedangkan Nabi SAW surganya sudah dijamin oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, apabila sholat sunnah itu terdapat lebih dari 2 rakaat, baik qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun sholat sunnah yang lain seperti duha contohnya, sholat tasbih contohnya. Apabila sholat sunnah itu kita kerjakan di pagi ataupun siang hari, ada 2 tata cara pelaksanaannya. Yang pertama, menyambung 4 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal, dan yang kedua mengerjakan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, dan itu yang lebih utama. Tetapi apabila sholat sunnah itu kita kerjakan di malam hari, maka hanya ada 1 tata caranya. Dalam hadis riwayat Bukhari, sholatul laili matna, sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Sholat tasbih pagi hari boleh 4 rakaat 1 salam, tapi malam hari kita kerjakan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Dan itu yang bisa kita kerjakan, dan setiap tahun kita kerjakan, diantaranya pada 10 hari terakhir menjadi kegiatan di masjid kita ini. Bahkan sebagian sholat sunnah yang di malam hari apabila dikerjakan 4 rakaat 1 salam tidak sah hukumnya, seperti tarawih. Dalam kitab Fathul Mu'in di madhab Syafi'i dijelaskan kalau sholat tarawih dikerjakan 4 rakaat 1 salam ya ora sah. Kenapa? Karena bertentangan dengan perintah Nabi. Masih ada sekarang, walaupun sudah sedikit, tapi sebagian masjid ataupun mushola masih mengerjakan tarawih 4 rakaat 1 salam, karena hanya memahami hadis sholat malam Rasulullah 11 rakaat itu secara tekstual, akhirnya salah paham. Kalaulah Al-Quran ada tafsirnya, gak boleh kita pahami dengan akal pikiran. Begitu juga hadis ada tafsirnya yang disebut dengan syarah hadis. Selanjutnya, kapan masuk waktu qabliyah dan ba'diyah? Nah, di sini banyak orang-orang yang keliru. Waktu qabliyah itu masuk dengan masuknya waktu sholat, bukan dengan masuknya waktu azan. Jadi sekiranya masjid itu lambat azan, sudah masuk waktu sholat wajib, maka silakan kerjakan qabliyah. Khususnya bagi kaum wanita, ibu-ibu yang menunggu azan di rumah sebagai penanda melaksanakan qabliyah. Kebetulan kita punya aplikasi penentu waktu sholat, ataupun di rumah kita ada catatan kapan waktu sholat itu masuk. Udah masuk waktu subuh tapi azan juga belum, maka sudah diperbolehkan kita melaksanakan qabliyah subuh. Dan berakhirnya waktu qabliyah itu dengan berakhirnya waktu sholat wajibnya. Ingat, sholat qabliyah yang menyandingi sholat wajib itu, apabila kita tidak ada kesempatan, waktu sempit untuk mengerjakannya sebelum sholat wajib, maka sholat qabliyah itu tetap bisa kita kerjakan setelah sholat wajibnya. Biasa kita jaga qabliyah zuhur,
Datang ke masjid udah qomat, maka jangan qobliyah sendiri di belakang, tapi langsung sholat zuhur yang wajib lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah. Tapi kita merasa nggak enak karena sudah biasa menjaga qobliyah zuhur. Setelah sholat zuhur kita mau qobliyah zuhur sangat-sangat boleh. Dijelaskan di dalam kitab At-Taqriyatus Sadidah fil Masail Mufidah. Kapan berakhir waktu qobliyah zuhur? Ya ketika habis waktu sholat wajib zuhur. Datang ke masjid tinggal 1 menit setengah. Kalau sholat qobliyah maghrib nggak cukup ini 1 menit setengah. Nanti baru tahiyat, belum lagi baca, orang udah qomat jadi nggak khusyuk. Dan ini juga perhatian bagi kita. Alhamdulillah kalau di masjid kita qomatnya dengan ada penanda. Tapi sebagian masjid yang lain penanda qomat udah ada, sebelum bunyi udah qomat duluan, padahal orang di belakang masih sholat sunnah. Akhirnya yang sholat sunnah hilang kekhusyukannya. Kenapa? Diliatin aja sama yang qomat. Jadi kalau bahasa mata itu diliatin itu, cepet sih baca tahiyatnya, lama amat ini mau qomat ini. Akhirnya yang sholat sunnah di belakang gak khusyuk, cepet-cepet dia baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadatain. Dalam hati yang sholat sunnah ini gak paham bener, gak pengertian banget. Nunggu sih gak nyampe 5 menit gitu. Nah ini banyak kejadian kita yang kurang tepat. Nah jemaah sekalian rahimakumullah, begitu juga qobliyah zuhur, qobliyah subuh. Qobliyah subuh ini keutamaannya besar. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qobliyah subuh lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Kalau kita sudah biasa mengerjakan qobliyah subuh, kemudian suatu hari karena uzur kita tidak sempat qobliyah subuh, boleh tidak mengerjakan sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh? Boleh, dengan catatan waktu subuhnya belum habis. Tapi ingat, setelah subuh itu kan ada waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita mau melaksanakan qobliyah subuh, karena tadi sebelum subuh nggak sempat, maka kita tunggu saja sampai waktu isyraq. Setelah waktu isyraq masuk, kita qadha qobliyah subuh itu, agar keluar dari perbedaan pendapat di antara ulama. Karena sebab setelah subuh sampai isyraq itu waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sholat wajib itu ada qobliyah, ada ba'diyah, maka dalam niat dibedakan. Seperti zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Maghrib, isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Ketika mengerjakan qobliyah kita niat usolli qobliyatal maghrib. Ketika kita qobliyah usolli qobliyataz zuhri. Tetapi ketika qobliyah itu tidak ada ba'diyah, maka tidak perlu menyertakan niat qobliyahnya. Contohnya qobliyah subuh, ada tidak ba'diyah subuh? Tidak ada. Qobliyah asar, ada tidak ba'diyah asar? Tidak ada. Maka cukuplah niatnya usolli sunnatas subhi, bukan usolli qobliyatas subhi lagi, karena tidak ada ba'diyahnya. Usolli sunnatal asri. Kalau niatnya dengan qobliyah batal tidak sholatnya, ya tidak masalah. Tetapi ini niat yang benar, niat yang paling baik dijelaskan oleh ulama. Jadi kalau yang masih pakai qobliyah ketika zuhur ataupun subuh, maka kita ganti usolli sunnatas subhi, usolli qobliyatal asri. Dan waktu sholat ba'diyah itu mesti dikerjakan setelah sholat wajibnya. Jadi sholat ba'diyah syarat mengerjakannya setelah sholat wajib. Ada bapak-bapak sholat qobliyah isya,
kemudian sholat lagi ba'diyah isya, padahal belum sholat isya. Temannya yang di samping ini penasaran, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Temannya nanya, ente tadi sholat qobliyahnya 4 rakaat, bener kan? Enggak, saya sholat qobliyah isya 2 rakaat, terus yang 2 rakaat lagi apa? Yang 2 rakaat lagi ba'diyah isya. Kok ente kerjakan ba'diyah isya sebelum sholat isya? Iya nggak apa-apa, karena habis isya saya mau buru-buru pulang nonton bola. Nanti kalau ba'diyah dulu takut nggak sempat nontonnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau sholat ba'diyah, cara pengerjaannya mesti setelah sholat wajibnya. Nah ini juga yang banyak keliru. Ba'diyah isya itu lebih utama dibandingkan sholat tarawih. Saya ulangi, ba'diyah isya itu lebih utama dibandingkan sholat tarawih. Banyak yang Ramadan setelah isya ba'diyah enggak, giliran tarawih as-shalatu jami'ah rahimakumullah bangun dia. Ketika dikasih waktu ba'diyah isya celingak-celinguk, main handphone, bengong. Padahal ba'diyah isya lebih utama dibandingkan tarawih. Ba'diyah isya ditinggalkan, tarawih dia kerjakan. Jadi kita ubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang tepat demikian. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk sholat sunnah yang berpahala haji dan umrah sebentar lagi kita kerjakan, sholat sunnah isyraq. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah bersabda, "Man shallal ghada fi jama'atin," barang siapa yang sholat subuh berjamaah, "tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu," kemudian dia sholat, kemudian dia diam berzikir mengingat Allah sehingga matahari terbit, "tsumma shalla rak'ataini," kemudian dia sholat 2 rakaat, "kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin," maka pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Kita sangat pengen haji tapi belum kesampaian. Nah, jaga sholat isyraq mendapatkan keutamaan seperti haji dan umrah yang sempurna. Tapi bukan bermakna setelah sholat isyraq tidak wajib haji lagi, bukan. Sholat isyraq tidak menggugurkan kewajiban haji, tapi keutamaannya besar seperti mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Tapi mengerjakan sholat isyraq ini ada syaratnya. Syaratnya itu 3. Dalam hadis ini dijelaskan. Yang pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, sholatnya di masjid. Yang ketiga, setelah sholat subuh duduk berzikir kepada Allah, ataupun baca Quran, ataupun seperti ini adanya taklim pengajian sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit tunggu 16 menit ke depan, karena ketika matahari terbit itu waktu larangan untuk sholat, adalah waktu keluarnya tanduk setan. Karena orang-orang menyembah matahari pada pagi hari itu menyembah setan. Oleh karenanya kita tunggu dari waktu matahari terbit sampai waktu isyraq 16 menit baru sholat sunnah isyraq. Tapi kalau sholat subuhnya ketukar dengan sholat duha, nggak bisa sholat sunnah isyraq. Kalau sholat subuhnya di rumah, kalau setelah sholat subuh pulang ke rumah nyuci mobil, nyuci motor, nggak bisa sholat sunnah isyraq karena ada syaratnya tadi. Sebab itu pahalanya luar biasa besar dan kita mengerjakannya dengan syarat-syarat tersebut. Mengenai sholat sunnah isyraq, apakah ia sama seperti dengan sholat duha atau tidak? Di sini perbedaan pendapat ulama. Pendapat Al-Imam Al-Ghazali mengatakan sholat isyraq itu tersendiri, sholat duha itu tersendiri. Sholat isyraq adalah sholat sunnah yang dikerjakan di awal waktu duha dan sangat singkat waktunya, yaitu sekitar mungkin 5-10 menit. Yang kedua, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau mengatakan sholat isyraq dan sholat duha itu sama.
Berarti kalau kita yang menganggap sholat isyraq itu sholat tersendiri, ketika mengerjakannya niatnya mesti beda. Usolli sunnatal isyraq. Tetapi kalau kita yang menganggap sholat isyraq dan sholat duha itu sama, karena sebab isyraq itu duha di awal waktu, maka cukup niatnya sholat duha saja. Usolli sunnatal duha. Mana yang benar Ustaz? Dua-duanya benar. Yang nggak benar ya nggak sholat subuh. Dan yang terakhir para jamaah yang dimuliakan Allah, 3 tata cara pelaksanaan sholat sunnah dari segi kebaikannya. Yang pertama, sholat sunnah itu dikerjakan secara berjamaah. Contohnya apa? Tarawih, witir setelah tarawih, sholat hari raya, sholat gerhana matahari ataupun bulan kita kerjakan secara berjamaah. Meskipun kalau sendiri ya tetap sah. Contoh 1-2 tahun lalu karena takut banget ke masjid, ataupun masjid nggak buat sholat Idul Fitri, ada yang mengerjakan Idul Fitri sendirian di rumahnya, sah tidak? Sah. Ada yang sholat Idul Fitri berjamaah beberapa orang dengan ahli keluarganya, sah tidak? Sah. Tapi ingat, kalau sholat Idul Fitri, sholat hari raya di rumah, hanya cukup sholatnya saja, nggak perlu suami setelah jadi imam naik di atas meja makan mau khutbah. Tapi nggak apa-apa lah kalau mau belajar ya kan. Nah, meskipun sholat sendirian, sholat sunnah ini sah, yang terbaik adalah berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang lebih baik kita kerjakan sendirian, tahajud sendirian, sholat tasbih sendirian, sholat duha sendirian. Tapi kalau berjamaah, karena kita menginginkan pahala jamaah itu lebih besar, boleh. Sebagian sekolah Islam anak-anak kita dibiasakan duha berjamaah. Sebagian pesantren santri-santrinya diwajibkan tahajud berjamaah. Padahal Nabi tidak pernah tahajud berjamaah, duha berjamaah, tapi diperbolehkan, bahkan bisa jadi lebih baik dalam rangka pendidikan, membiasakan anak-anak untuk gemar menjaga waktu sholat sunnah. Dan yang terakhir, sholat sunnah yang memang dikerjakan sendirian tanpa berjamaah, dan ulama pun tidak menjelaskannya berjamaah. Seperti halnya tahiyat masjid, nggak ada kan di sini yang tahiyat masjid berjamaah. Nggak ada yang qobliyah ba'diyah berjamaah. Nah, memang itu tidak dikerjakan secara berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, waktu isyraq adalah 90 menit setelah masuknya waktu subuh. Jadi kalau subuh sekarang 4.50, maka 5.50 sudah 1 jam ke depan. Tambah lagi 30 menit, berarti 6.20 waktu isyraq. Waktu isyraq adalah 90 menit setelah waktu subuh. Kalau kita susah hitungnya, kita lihat saja waktu maghrib. Waktu maghrib berapa? 18.04. Jam 6 lewat 4 menit. Dari waktu maghrib tambahkan 16 menit, jadi 6.20. Nah, 6.20 itu kalau di pagi hari waktu isyraq. Ustaz, susah saya ngitung 90 menit ke depan. Dari SD, SMP, SMA, matematika saya jeblok. Ya udah, lihat aja waktu maghrib 18.04 tambah 16 menit, 18.20. Jam 6 lewat 20 pagi itu waktu sunnah isyraq. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi apabila ada pertanyaan dari jamaah terkait materi ataupun selainnya yang mampu saya jawab, dipersilahkan. Ini apa? Hubungan dengan sholat sunnah witir lebihnya dari sholat sunnah. Ada yang berjalan sholat sunnah witir ini tidak bisa sebelum. Apakah sholat witir ini termasuk sholat sunnah yang mempunyai waktu? Ya, syarat sholat sunnah witir
adalah setelah mengerjakan sholat isya. Kalau syarat sholat tahajud itu setelah sholat maghrib ia tidur, kalaupun bangun sebelum isya. Contoh, ada orang habis maghrib saking ngantuk di rumah ngaji tidur, kemudian tidur 5 menit kebangun, udah bisa belum dia tahajud? Sebetulnya udah bisa. Kalau bisa atau tidak bisanya sudah bisa. Hanya saja waktu tahajud yang terbaik sepertiga malam. Beda halnya sholat witir. Sholat witir mengerjakannya setelah sholat isya. Sebelum isya tidak bisa witir. Mana yang terbaik, witir itu sebelum tidur atau di akhir malam? Bergantung kepada kebiasaan kita. Yang sudah biasa tahajud, maka akhirkanlah witirnya sebelum subuh, dan itu yang afdol. Yang tidak bisa tahajud, tidak biasa tahajud, dibandingkan dia nunggu malam hari, dibandingkan dia nunggu waktu akhir malam, tahajud pun susah bangun, maka kerjakan witir sebelum tidur. Nanti kalau nunggu satu tahun nggak tahajud, 1 tahun nggak witir nanti. Jadi kerjakan yang biasa tahajud setelah tahajudnya di akhir malam, dan yang tidak biasa tahajud kerjakan witir sebelum tidur. Ada yang lain?